Di podcast katanya, nyatanya gitu. Hai halo Sobat Mimbi, jumpa lagi bareng aku, Dika, salah satu host kece dari PKBI Riau tentunya. Dan apa kabar semuanya di sana? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas terkait psikologi dan juga kesehatan mental pastinya. Nah, buat teman-teman di luaran sana, Sobat Mimbi yang kepo terkait pembahasan apa yang mau kita bahas, tetap stay tune ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait creative illness. Nah, kira-kira apa sih creative illness? Tentunya hal ini akan dibahas langsung oleh profesionalnya langsung, oleh praktisinya langsung. Ini dia narasumber kita, Dia. Hai Dia. Hai Kak Dika. Hai, gimana Dia? Apa kabar nih Dia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Dia ya. Dan semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, kesibukannya apa nih sekarang nih Dia? Oke, sekarang lagi ngonten-ngonten. Oh, konten kreator. Iya, sambil juga mempersiapkan studi lanjut. Oh, mau kemana nih studinya? Jangan di-spill kali Jangan ya. di-spill dulu ya, Sobat Mimbi ya. Tapi tentunya terkait dengan judul tadi ya, tentang creative art, creative wellness, kayak gitu. Terkait creative art dan creative wellness. Berarti di Indonesia masih sangat minim ya terkait itu ya. Oh iya, jadi carinya di luar kan. Doanya ya, mohon doanya ya teman-teman. Jadi ternyata di Indonesia terkait creative wellness atau psikologikal berbasis budaya ini masih sangat minim sekali di Indonesia. Nah, kita akan belajar bareng nih langsung sama Dia. Nah, Dia, aku denger nih kabar nih ya dari suara-suara angin, suara-suara burung-burung kecil di luaran sana. Katanya Dia lagi sedang merintis sebuah platform terkait creative wellness nih. Exactly. Nah, iya, kira-kira seperti apa nih? Sebelumnya kita boleh kenalan dulu nih lebih jauh sama Dia. Boleh Dia, silakan. Boleh. Oke, kenalin, saya Diah Pitaloka Putri Sutanto, lulusan dari Psikologi UGM. Oke, UGM ya teman-teman ya. Iya, lulus tahun lalu dan 1 tahun setelah lulus itu merintis di Meraki Creative Wellness. Oke, di Meraki Creative Wellness. Nah, di Meraki ini kira-kira apa nih yang membuat Dia terpikir tersentuh untuk menciptakan platform terkait creative wellness dan juga apa di Meraki tadi. Nah, boleh dikasih tahu di Meraki itu apa filosofinya dan kenapa nih Dia tertarik banget untuk boleh. creative wellness? Oke, kita mulai dari di Meraki dulu ya. Jadi di Meraki itu sebenarnya dari padanan dua kata, di itu DY, which is nama saya, dan Meraki itu dari bahasa Yunani ya, yang artinya melakukan sesuatu dengan jiwa, cinta, dan kreativitas. Oke, jiwa, cinta, dan kreativitas combo ya Dia ya. Keren banget loh Sobat Mimbi. Nah, jadi kalau ditanya tadi apa sih yang bikin milih creative wellness? Ya sesuai dengan filosofi tadi, jiwa, cinta, dan kreativitas itu bisa diramu dalam sebuah program peningkatan kesehatan mental ataupun kesejahteraan psikologi seseorang yang disebut wellness tadi melalui cara-cara yang kreatif dan berbasis budaya. Oke, berarti konsepnya adalah luka jadi karya gitu exactly, ya. Iya, benar banget Kak. Oke, nah kira-kira apa nih hubungannya kreativitas dengan psikologi nih? Oke, kreativitas dan psikologi. Sebenarnya dalam psikologi khususnya biopsikologi yang ngurusin otak, cara kerja otak gitu ya. Di bagian-bagian otak kita itu ada aktivasi-aktivasi yang berbeda-beda ketika kita melakukan kreativitas. Jadi kalau kita misalnya selama ini melakukan hal-hal yang rutinitas, misalnya kita kerja, belajar, atau kita jadi mahasiswa nugas-nugas terus gitu ya, itu otaknya jadi sebenarnya lelah gitu. Nah, tapi ketika ada kreativitas, itu kayak membuat otaknya refresh lagi. Dan kalau dari kreatif tadi kan ada banyak ya Kak jenisnya. Kalau dalam yang saya khususkan itu di bidang seni tari dan juga kayak membatik seperti itu, yang teraktivasi otaknya tuh di tengah Kak. Jadi namanya somatosensori gitu bagiannya. Kalau art terapi nanti beda lagi. Nanti kita kulik lebih lanjut ya. Boleh. Nah, kenapa apa motivasi Dia jadi pengen mengembangkan creative wellness ini di Indonesia dan bagaimana nih, apakah
pernah mendapatkan respon negatif dari masyarakat atau bagaimana nih? Oke. Sebenarnya ini karena memang bunda saya kan memang seorang psikolog. Oh, ya. Pure blood Ya, pure blood ya. Ya. Nah, tapi saya di situ justru menangkap fenomenanya lebih dalam, Kak. Kayak saya jadi melihat bahwa ternyata di Indonesia ini stigma terkait pergi ke psikolog masih sangat besar, Kak. Iya. Jadi ada banyak sekali barrier-barrier atau batasan yang membuat orang itu enggan untuk mengakses layanan psikologi. Nah, di situ saya melihat, tapi anak muda ini semakin melek terhadap kesehatan mental, Kak. Apalagi Bener. TikTok banyak banget kan konten-kontennya gitu ya. Jadi saya pikir mereka udah banyak informasi tentang, jangan-jangan aku terluka ini, terluka itu, self diagnose gitu ya. Tapi gimana cara bisa mengelola lukanya? Nah, jadi creative wellness ini agar orang-orang yang sudah tahu dirinya terluka bisa merubahnya untuk tumbuh dari luka lewat karya. Oke, tumbuh dari luka lewat karya. Luar biasa banget. Nah, bener banget sih ya, Sobat Mimbi pasti juga merasakan terkait stigma tadi ya. Dia pasti masih banyak di luaran sana, masyarakat sana yang merasa bahwa orang-orang yang ke psikolog, yang ke psikiater adalah gila atau stres kayak gitu. Karena mereka beranggapan bahwa kita nih, biasanya kita sebagai generasi muda ya, Gen Z ya. Tapi kita Gen Z premium ya teman-teman ya. Nah, kita sebagai Gen Z selalu dianggap atau sebagai prototipe bahwa kita adalah generasi yang lemah karena sedikit-sedikit kesehatan mental kayak gitu. Nah, terkait fenomena itu gimana nih dia dari sudut pandang dia? Apakah memang sangat berpengaruh dan apa manfaatnya creative wellness ini untuk kesehatan mental dan juga jiwa dari semua orang? Oke, siap. Jadi tadi ya, kakak sempat mengangkat tentang Gen Z sebagai strawberry generation tadi ya, dianggapnya apa-apa kesehatan mental. Sebenarnya itu bisa dilihat dari sudut pandang lain ya, Kak ya. Sudut pandang yang lebih positif bahwa itu artinya kita lebih sadar daripada generasi sebelumnya. Benar. Siapa yang jamin generasi sebelumnya sebenarnya nggak sakit mental gitu kan? Benar. Mungkin aja mereka juga ngalamin fenomena yang Gen Z rasakan, tapi mereka belum sadar, masih terjebak dalam survival mode, ya kan? Jadi yang terlihat baik-baik saja belum tentu benar-benar baik. Iya, gitu. benar. Mungkin cara meresponnya berbeda ya. Benar. Nah, cara merespon yang berbeda ini yang harusnya kita fasilitasi, Kak. Jadi agar kesadaran Gen Z yang tadinya sudah tinggi tentang kesehatan mental bisa terwadahi lewat cara kreatif, hal-hal yang rasanya kekinian, tapi bisa meningkatkan kesehatan mentalnya. Itulah dia manfaat creative wellness. Selain itu juga bisa bikin Gen Z makin kenal dirinya, makin bisa tahu potensinya apa dan gimana cara mengoptimalkannya gitu, sehingga dia bisa jadi versi terbaik dari dirinya. Oke, versi terbaik ya Sobat Mimbi. Nah, berarti kalau kita lihat sebenarnya creative wellness ini bukan hanya berfokus dari satu generasi tapi untuk semua generasi benar. Dia. Dan juga benar kata dia tadi terkait bagaimana sebenarnya setiap orang tuh punya sebenarnya rasa sedih, rasa sakit yang mungkin cara meresponnya berbeda-beda gitu kan. Dan masa sekarang masih saja kita sering terfokus dan terbanding-bandingi dari generasi ke generasi kayak gitu. Padahal sebenarnya gimana nih kalau dari sudut pandangnya dia sebagai biasanya generasi sebelumnya itu pasti terus menyalahkan generasi selanjutnya nih. Sebenarnya ini sama aja sih, Kak, kayak Gen Z yang dicap negatif itu oknum kan? Iya, benar. Nah, Gen Z yang maksudnya generasi sebelumnya yang kita anggap stigmatize ke kita itu juga oknum, Kak. Karena banyak juga kok yang dia temui generasi sebelumnya yang benar-benar terbuka, mau mendengarkan Gen Z juga, bahkan memadahi Gen Z untuk bisa belajar dari generasi sebelumnya, tapi dengan cara yang tidak judging. Jadi ini tergantung kita milih lingkungan sih, Kak. Benar. Jadi sebenarnya tidak semua orang itu sering kali mengotak-ngotakan generasi karena memang seharusnya sih sebaiknya kita bersatu padu ya teman-teman ya, saling menguatkan. Iya, saling menguatkan bukan saling menyerang seperti itu ya dia. Nah,
selanjutnya nih dia balik lagi kita ke creative wellness tadi. Nah kira-kira biasanya kalau di masyarakat umum yang bisa dilakukannya nih seperti apa nih kalau untuk creative wellness? Yang mudah dilakukan biasanya seperti apa? Opsinya itu ada banyak banget. Mulai dari hobi-hobi sederhana yang teman-teman sukai itu bisa dimulai ya Kak. Tapi bedanya kalau mulainya sendirian, jadinya proses pengenalan dirinya agak sulit. Tapi kalau di Meraki Creative Wellness kan ada psikolog, ada tenaga ahli yang membantu memfasilitasi proses pengenalan diri dan optimalisasi potensi tadi lewat kreatif. Jadi kalau di Meraki sendiri, karena kami fokus juga pada pendekatan kearifan lokal budaya Indonesia, kita pakai kreativitasnya seperti membatik, menari, bermain alat musik tradisional, atau bahkan melakukan permainan-permainan tradisional juga dari Indonesia. Oke, berarti membatik, menggunakan alat musik nasional, alat musik budaya, itu juga salah satu creative wellness ya. Berarti tanpa kita sadari sebenarnya yang kita lakukan secara spontan, secara on the spot yang mungkin kita berpikir bahwa ini nih ya udah karena kita suka aja, ternyata itu sebagai salah satu bentuk psikologi budaya ternyata betul. Nah kira-kira nih dia tips atau ada nggak cara biar masyarakat untuk menghindari stigma-stigma di luaran sana, dan bagaimana cara masyarakat agar lebih suka nih terhadap creative wellness? Sebenarnya saya percaya semua orang tuh kalau udah kenal atau nyobain ngalamin creative wellness akan suka sih Kak. Jadi kayak karena itu adalah kegiatan yang menyenangkan tapi juga menumbuhkan. Nah ini sebenarnya sudah dibuktikan dari Ki Hajar Dewantara yang dari zaman dulunya Kak bikin anak-anak tuh suka belajar Kak. Jadi zaman dulu itu cara belajar berhitung itu lewat pakai gamelan Kak. Ada lagunya, boleh cari ya teman-teman, kacang-kacang goreng, judulnya ada cubla-cubla suwong, itu juga dimainin pakai gamelan. Terus nanti dimasukin kata-kata tentang siji tambah siji sama dengan loro gitu-gitu. Jadi anak-anak diajarin berhitung tapi dengan musik, dengan gerakan, dan itu melatih empati, kreativitas, kerjasama, dan banyak sekali manfaat psikologis lainnya. Dan lebih menyenangkan ternyata ya. Menyenangkan. Nggak hanya biasanya kita menghitung pakai tangan atau pakai alat gitu ya. Ternyata pakai alat musik bisa ya. Nah teman-teman, ini benar-benar pengetahuan baru ya. Terima kasih banyak dia. Aku baru tahu ternyata ada cara menghitung menggunakan gamelan seperti itu ya. Nah jadi buat orang tua di luar sana gimana nih bagusnya nih dia untuk mulai untuk anak-anaknya atau dirinya sendiri, untuk bagaimana cara dia biar lebih suka nih terhadap creative wellness nih? Sebenarnya Kak, kunci creative wellness itu satu Kak, jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin creative wellness, programnya diikutin tapi nggak jujur sama diri sendiri, itu nggak ada gunanya. Bener Kak, karena proses penumbuhan psikologisnya itu justru di kejujurannya tadi. Nah, kebudayaan, kegiatan kreatifnya itu hanya media atau alat yang bisa beragam caranya, tapi untuk kita bisa jujur dan mengenal diri lebih dalam lagi gitu Kak. Kunci utama tetap jujur ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya terkait creative wellness nih, apakah creative wellness juga bisa membuat kita melupakan sesuatu yang menyakitkan dari diri kita, atau sebenarnya kita masih butuh bantuan profesional lebih lanjut nih? Kalau di Meraki Creative Wellness Kak, kami punya sistem rujukan. Ada sistem rujukan, menarik banget. Jadi biasanya kan setelah kita berproses, kita kenal lukanya, kenal diri kita. Nah, kedalaman luka ini kan orang beda-beda ya Kak. Ada yang cukup sekali pertemuan dan kegiatan kreatif sudah selesai, ada yang ternyata lukanya lebih dalam lagi dan kompleks, misalnya terkait keluarga, luka pengasuhan, luka traumatis yang mungkin pernah kekerasan ini itu biasanya perlu penanganan psikolog, dan kami punya sistem rujukan ke psikolognya gitu. Jadi tenang aja ketika kita nanti berproses ternyata butuh pendampingan lebih lanjut, ada gitu. Ada, berarti di Meraki ini bukan hanya berfokus pada creative wellness tadi, bagaimana kita mengubah luka kita jadi karya tadi, ternyata apabila melihat ternyata ini butuh
panduan, butuh bimbingan lebih lanjut, itu bisa dirujuk langsung biasanya ke psikolog klinis ya, kalau nggak salah psikolog klinis, benar gitu. gitu. Kan karena tadi saya sudah sebutin di awal Iya. ya, bunda saya seorang psikolog, jadi memang pas sekali lah itu ya, environment dan ekosistemnya seperti itu. Oh berarti bunda psikolog klinis, dianya fokus ke creative wellness, jadi saling melengkapi ya, benar-benar. Nah semoga dia dari bentuk platformnya ini bisa membuat sejarah baru di Indonesia untuk lebih peduli ya terhadap kesehatan mental dan hatinya, tapi lewat karya. Bukan lewat karya yang melukai tangan gitu ya. Bener. Jadi itu masuk gak kalau misalnya melukai tangan ke creative wellness nih kira-kira dia? Gini Kak, jadi yang tadi saya sampaikan soal teman-teman jadi mendiagnos diri sendiri, menyadari dirinya terluka itu tidak nyaman sama sekali Kak. Kita tahu diriku terluka, sedih banget, mengasihani diri. Nah, apa yang dilakukan setelah sadar kalau dirinya terluka itu yang penting Kak. Ada yang nggak punya penyaluran yang tepat, malah jadi self harm. Karena pengennya self harm itu Kak, sebenarnya fun fact-nya adalah nih ya teman-teman, kita tuh kayak orang yang self harm itu bukan dia ingin mengakhiri hidupnya Kak, tapi dia cuma pengen memastikan bahwa dirinya masih hidup. Jadi dia melukai diri tuh dia biar karena rasa luka sakit di dalam ini udah nggak bisa terungkapkan lagi. Dia masih, makanya dia pengen ngelukai diri untuk ngeliat, oh beneran masih terluka gini toh lukanya gitu Kak. Berarti ternyata ingin membuktikan bahwa kita tuh masih ada perasaan, kita masih ada rasa, masih ada rasa sakit, kita masih ada. Biasanya gitu kan ya. kayak gitu mati rasa Kak, orang-orang mati rasa. Nah kalau di creative wellness tadi ketika kita sadar terluka, lukanya kita proses lewat menggambar, melukis, menari, bermain musik. Tapi bukan kabur, bukan untuk kabur atau bahkan bukan untuk melupakan lukanya Kak, tapi memproses dan kita tumbuh dari luka itu. Dan menerima diri ya. Jadi nggak lompat Kak. Orang biasanya kalau sekarang kan nerimo ing pandum, kalau di Jogja lompat ke menerima. Padahal Gen Z nggak bisa disuruh melompat, nggak cuma Gen Z sih, semua orang nggak bisa disuruh melompat ke menerima kan, karena nantinya jadi kopong Kak, gitu. Kalau istilahnya di Indonesia ini spiritual bypass Kak. Loncatnya ke spiritual, loncatnya ke menerima. Padahal di psikologi ini kita membersamai prosesnya satu persatu menuju ke menerima. Berarti memang ada step by step ya teman-teman untuk menerima diri kembali, bukan langsung dari yang tersakiti tapi langsung ikhlas menerima, tapi harus ada step by stepnya untuk bisa menerima kembali diri sendiri, salah satunya lewat creative wellness tadi. Nah, luar biasa banget ya, sangat menarik sekali terkait pembahasan kita terkait creative wellness. Dan buat teman-teman mungkin yang ingin tahu lebih lanjut tentang creative wellness, bisa langsung DM dia di Instagramnya. Apa Instagramnya dia? @dy_putri atau Instagramnya di Meraki @dy_meraki. Dia dan di Meraki. Dan juga teman-teman, kabar baik. Di PKB Riau kita ada Star Psychological Center ya. Di Star Psychological Center kita juga punya creative wellness. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget terkait creative wellness dan ingin tahu lebih lanjut, misalnya ternyata teman-teman ada di mana nih, tempat apa di Meraki nih, posisi offline-nya nih biasanya nih. Sekarang lagi mengembangkannya di Yogyakarta Kak. Kebetulan ini lagi main ke Riau nih teman-teman. Ini kebetulan lagi main, lagi kolaborasi bareng nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Jogja bisa langsung ke di Meraki, dan buat teman-teman yang ada di Provinsi Riau bisa langsung datang ke kita di PKBI Riau, tentunya lewat usaha kita dari Star Psychological Center. Nah sebelum nih kita masuk ke sesi terakhir ya, kita sudah banyak sekali membahas tentang creative wellness, mental health dan lainnya. Kita ingin tahu nih kata-kata terakhir dari jangan kata-kata terakhir dong Kak, pesan maksudnya kali pesan ya. terakhir, kata-kata terakhir, pesan terakhir di podcast ini. Ya di podcast ini tentang apa sih kesehatan mental dan bagaimana buat kita orang yang memang kena kesehatan mental, mungkin yang mentalnya sedang terganggu, untuk bisa menerima dirinya sendiri, tidak mendengarkan orang lain. Nah kita ingin tahu nih bagaimana pesan dari Kak Dia sebagai salah satu profesional di bidang psikologi. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, pesannya singkat sih Kak.
paham gitu ya. Ketika teman-teman sadar kalau teman-teman sudah terluka gitu ya, karena kita di era digital ini gampang banget ya Kak mengakses hal-hal yang membuat kita jangan-jangan aku ini, jangan-jangan aku itu gitu ya. Kalau teman-teman udah mulai mendiagnosis atau merasa aduh kayaknya aku terluka, pastikan teman-teman tidak menyalahkan diri, tidak menyalahkan orang lain ataupun keadaan, karena itu nggak ada gunanya dan bikin kita makin down. Nah, ada baiknya teman-teman sadar kalau teman-teman punya pilihan untuk tumbuh dari luka tersebut lewat karya. Dan itulah yang kita lagi bahas, luka jadi karya di Meraki Creative Wellness. Oke, luar biasa, keren banget ya Kak. Nah, luar biasa teman-teman. Nah, buat teman-teman nanti lagi dan lagi Sobat Mimbi, aku bilang dan aku ingetin buat teman-teman yang penasaran banget terkait Creative Wellness, kita PKB Riau dan di Meraki membuka ruangan besar untuk teman-teman yang ingin berobat ke kita, yang ingin tahu lebih lanjut. Nah, PKBI Riau juga teman-teman membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada semua komunitas yang ingin bekerja sama bareng kita. Teman-teman bisa follow Instagram kita di @pkbiriau. Dan buat teman-teman yang ingin sekali ikut sebagai relawan remaja kita, bisa juga gabung bareng kita di @pkbiriau. Teman-teman boleh nanti DM atau misalnya follow ke DM dan chat di WhatsApp adminnya. Pasti fast respon dan pasti langsung dibalas. Nggak banyak menye-menye teman-teman, nggak pakai administrasi dan lainnya. Tentunya yang terakhir teman-teman, buat teman-teman yang ingin sekali punya teman cerita, teman deep talk, tapi orang-orang profesional, psikologi profesional, tentunya kita ada di Star Psikologi Call Center. Teman-teman bisa langsung DM di PKB Riau atau di admin WA-nya. Nah, terima kasih banyak teman-teman Sobat Mimbi, sampai jumpa. Terima kasih banyak dia atas ilmu yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di season selanjutnya, di episode selanjutnya teman-teman. See you Sobat Mimbi. See you.